Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nahari iza tazalla. Demi siang apabila terang benderang. Sekali lagi, kalau di dalam analogi bahwa istilah malam itu adalah lelaki dan istilah siang itu adalah perempuan. Tapi untuk ayat ini belum ada kaitannya. Kaitannya adalah di ayat berikutnya. Kembali Allah bersumpah bahwa demi malam apabila telah menutup cahaya siang, dan demi siang apabila terang benderang. Manusia itu harus hidup di kondisi yang sebenarnya harus hidup pada kondisi yang seimbang. Karena sebagai khalifah, Allah selalu sebagai pencipta, dia harus memperkenalkan dirinya, harus mengadakan dirinya, harus berkomunikasi tentang kediriannya itu kepada alam semesta yang dia ciptakan. Dan manusia itu sebagai khalifah itu berada di pusat gravitasi alam semesta, pusat gravitasi penciptaan. Meskipun diwujudkan dalam perwujudan yang terakhir di dalam banyak kisah, bahwa diciptakannya dulu itu adalah kata-kata, lalu kemudian cahaya, kemudian malaikat, kemudian kaum jin, kemudian manusia. Pun sebenarnya sebelum malaikat itu sebenarnya ada setan-setan yang diciptakan. Karena ini kosmologi mistik ya, bahwa sebenarnya itu meteor-meteor itu, alam-alam semesta itu juga memiliki bahasa-bahasa sendiri. Ada penyelewengan sendiri. Ada setan-setannya sendirilah, istilah kasarnya, yang kita tidak bisa memahami dengan keterbatasan panca indera kita. Kita meyakini malaikat itu wujud yang suci, tapi banyak kitab-kitab yang menyatakan bahwa ada malaikat-malaikat yang tersesat, seperti Lucifer di dalam Injil, dan beberapa juga mungkin ada di dalam kitab Taurat dan kitab Jabur dan beberapa kitab sebelumnya, mushaf-mushaf yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Namun dalam Al-Quran sendiri sebenarnya wujud malaikat itu wujud yang suci, jadi tidak layak untuk semacam durhaka yang sampai dia ke dalam taraf mazhab setan. Adapun satu malaikat yang paling durhaka ya ketika penciptaan Adam sebelumnya, bahwa Allah menerangkan, hai para malaikat, kok gak menciptakan manusia? Dimana pada kondisi itu adalah kaum jin itu saling berperang, pagi, siang, malam, sore perang terus kerjaannya. Sampai ada malaikat yang begini, ketika kita merasa memiliki suatu kedudukan yang lebih di antara teman-teman kita, di antara saudara-saudara kita, di antara kerabat-kerabat kita, kolega-kolega kita, ini ada malaikat yang merasa diri seperti itu. Jadi dia punya hak untuk menyampaikan pendapatnya kepada Allah. Jadi ini memang malaikat yang spesial. Mungkin kalau di dalam Injil itu dikatakan Lucifer, tapi di dalam Al-Quran tidak ada nama di sini. Hanya sebuah malaikat, ada seorang malaikat, hanya wujud malaikat yang berkata, bagaimana engkau mungkin menciptakan manusia yang pasti nanti akan berbuat samalah seperti kaum jin yang hobinya berperang, menumpahkan darah. Ngapain sih nyiptain makhluk-makhluk seperti itu? Tidak cukupkah kami ya Allah yang senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa memuji engkau siang dan malam? Tidak cukup. Ini namanya lagi kode etik,
kode etik bernegara, kode etik beretika, kode etik bergaul, kode etik apa ya, menghamba istilah katanya. Allah yang maha tahu, yang maha besar, yang maha pencipta mengatakan akan menciptakan sesuatu, dan ada seorang malaikat yang mungkin karena dia merasa kedudukannya itu melebihi teman-temannya, dia merasa berhak mengatakan seperti itu. Engkau tidak tahu apa-apa ya. Istilah kasarnya ini kita bicara dalam konteks kemanusiaan ya, dalam konteks bahasa manusia. Engkau tidak tahu apa-apa. Aku mengerti apa yang tidak kau ketahui. Nanti lihatlah penciptaanku itu. Apakah layak engkau samakan dengan kaum jin yang selalu setiap harinya berperang, tidak ada kata damai di dalam masyarakat jin pada saat itu. Begitu. Jadi luar biasa. Ini satu lagi kembali diingatkan bahwa surat Al-Lail ini, demi malam ini, satu kisi-kisi lagi tentang kehidupan. Selain kita sudah menceritakan tentang duha, surat Ad-Duha, yaitu demi waktu yang sepertinggalan matahari naik, ini demi malam yang telah menutup cahaya siang, dan demi siang yang telah terang benderang. Demi cahaya yang aku ciptakan itu namanya matahari. Karena ya kebetulan kau kalau percaya dengan sistem alam semesta kita, ya mungkin matahari sebagai pusat, berarti kita mengimani bahwa apa yang disampaikan oleh Allah yaitu tentang cahaya matahari. Namun apabila kita tinggal di jauh matahari, apakah kita yang kita lihat matahari, cahaya matahari? Tentu bintang-bintang yang lain. Karena saking luasnya alam semesta kita. Virus corona ini yang hanya bisa dilihat oleh alat yang merupakan, masih itu juga bentuk-bentuk yang belum sempurna, belum bentuk penglihatan yang wujud yang asli. Tapi bukan mustahil kita manusia nanti akan menciptakan hal semacam itu. Kita bisa melihat virus-virus karena bakteri sudah mudah kita lihat. Kuman-kuman sudah mudah kita lihat oleh mikroskop. Nanti mungkin ada penciptaan dengan akal manusia. Nah, kita ini seperti virus itu di alam semesta itu, tidak terlihat oleh matahari, tidak terlihat oleh bulan. Mereka besar, kita ini kecil. Kita diterangi oleh cahaya matahari, kita diterangi oleh cahaya bulan ketika malam. Makanya sekali lagi, kalau orang yang mengenal Al-Quran terus dia masih sombong, itu luar biasa. Apalagi percaya bahwa yang keluar itu dari Muhammad yang sombong pula, itu lebih luar biasa lagi, double harokat lagi. Orang yang mengenal Al-Quran itu tidak akan mungkin berbuat sombong, berlaku takabur, berlaku ujub, itu tidak mungkin. Kita ini udah seperti virus, tidak terlihat oleh matahari, tidak terlihat oleh alam semesta. Namun karena kebaikan Allah, karena kebaikan Sang Maha Pencipta, Bapak moyang kita, malaikat itu luar biasa. Sampai ada malaikat yang bersaksi, ngapain ciptain Adam, tapi akhirnya dia sujud juga kepada Adam karena disuruh oleh Allah. Kan luar biasa. Berarti walaupun kita berupa kuman di alam semesta, tapi kita dihormati oleh malaikat. Maka untuk menciptakan kemanusiaan itu harus memahami kitabnya, dan kita orang Islam harus memahami kitab Islam, kitab Al-Quran. Di samping kita tidak boleh berlaku sombong, jalim, takabur, namun kita juga tidak boleh berlaku menghamba kepada manusia. Kita bolehnya menghambanya kepada Allah, meminta-minta pertolongan kepada manusia, mengemis-mengemis, menangis-menangis. Itu sangat diharamkan oleh Allah. Hanya kepada Allah saja, tidak boleh menghamba kepada selain aku. Ada di dalam Al-Quran.
Alhamdulillahirabbil alamin.